Ya, saya akan perkenalkan tamu kita adalah Ibu Iliana Widodo. Dia melayani sebagai seorang konselor dan juga seorang coach, dan juga mengajar program studi konselor di berbagai STT, juga mendampingi suaminya yang menggembalakan. Jadi dia adalah istri seorang gembala, yaitu Pastor Erwin Widodo, yang melayani dalam penggembalaan jemaat di GBI WTC OHCC yang terletak di Karawaci, Tangerang. Saya mau sapa dulu. Shalom Ili. Shalom Pak Alex. Wow, terima kasih sudah menyediakan waktu di tengah begitu banyaknya kesibukan. Terima kasih untuk kesempatan ini, Ili. Dengan senang hati Pak Alex, kalau bisa berbagi pada kesempatan hari ini. Ya, saya percaya kamu sudah memiliki banyak pengalaman di dalam konseling dan bisa membagikan khususnya di dalam menangani masalah pengampunan dan trauma. Tadi kita sudah mendengarkan kisah kehidupan dari Roswati yang pernah mengalami masa-masa pahit dan juga kemudian pulih, tapi kemudian masih ada trauma-trauma di dalam kehidupannya. Nah, Ibu Ili, saya mau tanya, yang pertama begini, apa aja sih tahapan-tahapan yang harusnya dilalui untuk seseorang itu bisa sampai kepada pengampunan? Dan khususnya pada saat orang itu dilukai ataupun juga dikhianati. Tahapan-tahapan apa saja yang harus dia lewati? Oke, tahapan apa saja yang perlu dilewati apabila seseorang terluka atau dikhianati sampai mengalami pengampunan seutuhnya ya Pak Alex ya. Dan tentunya untuk bisa mengampuni secara utuh itu tidak bisa seperti too quickly, terlalu cepat dan langsung bilang saya sudah mengampuni, karena ada proses dan tahapannya. Antara lain yang pertama tentunya dalam kasus dilukai atau dikhianati oleh pasangan, pertama yang bersangkutan itu mulai menyadari atau mulai curiga bahwa wow, pasangan saya ini sebenarnya berselingkuh atau enggak ya. Jadi mulai ada kecurigaan, dan biasanya pada saat mulai ada kecurigaan bahwa pasangannya apakah berselingkuh, biasanya mulai mengalihkan pikiran, enggak kali, kayaknya ini cuma perasaan saya. Tapi mulai melihat nih, pasangannya sikapnya berbeda, situasinya berbeda, atau pulang mulai malam, tingkah lakunya over dan berbeda. Nah, ini tahapan pertama. Jadi sebenarnya sudah mulai curiga dan mengidentifikasi. Mulai sadar, tapi juga ada penyangkalan-penyangkalan di situ ya. Betul. Penyangkalan, kayaknya nggak mungkin deh, atau ini perasaan saya, kayaknya dia kan setia, dan sebagainya. Ini penyangkalan sih sebenarnya, tapi nggak sadar. Ya. Lalu tahapan keduanya apa? Kemudian, tahapan keduanya adalah pada saat yang bersangkutan ini mengetahui dan mendapatkan fakta bahwa pasangannya memang benar-benar berselingkuh. Jadi bukan hanya curiga lagi, tapi benar-benar mendapatkan fakta. Bagaimana dia bisa mendapatkan fakta? Macam-macam. Biasanya mulai mencari informasi, melakukan investigasi, cek sosmednya, tanya teman-teman, tanya sekretaris, kemudian mungkin cek pakaiannya, atau memperoleh faktanya. Boleh sewa detektif juga kali ya. Betul. Atau pengakuan pasangannya secara langsung. Jadi pasangannya benar-benar mengakui bahwa memang melakukan perselingkuhan. Nah, pada saat di tahapan ini, yang bersangkutan benar-benar sadar dan menerima fakta bahwa pasangannya benar-benar berselingkuh, biasanya muncullah perasaan-perasaan kaget. Lalu setelah kaget, marah, merasa terkhianati, atau karena saking kagetnya, jadi nggak bisa merasakan apa-apa karena terlalu kaget. Kemudian semakin lama perasaan itu semakin memuncak, dan biasanya yang mendominasi adalah marah. Marah kepada siapa? Bisa marah kepada pasangannya,
kemudian marah kepada entah si wanita atau si pria ya, kemudian kepada pelaku lah, orang lain. Lalu juga bisa marah kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kemudian juga bisa marah kepada diri sendiri, misalnya, kenapa sih saya tidak menjaga pasangan dengan baik? Atau apa sih salah saya? Atau saya ini istri yang nggak baik ya? Saya ini pasangan yang nggak baik ya? Jadi kemarahan-kemarahan itu terus intensitasnya semakin lama semakin tinggi, merasa terkhianati dan sebagainya. Ini tahapan yang kedua, Pak Alex. Oke. Jadi setelah dia tahu faktanya, maka kemarahan itu muncul. Ya. Oke, setelah tahapan kemarahan. Ya, setelah tahapan kemarahan, ini juga sering kali setelah tahapan kemarahan seseorang bilang gini, ya udah deh saya mengampuni. Ya sudahlah saya lupakan. Padahal setelah tahapan kemarahan, itu sebenarnya seseorang pasti terluka banget karena dikhianati. Dan nggak bisa cepat-cepat, ya udah deh saya mengampuni. Ya sudah deh saya lupakan. Tetapi penting sekali untuk memproses luka yang dialami. Memproses luka ini adalah mengizinkan bahwa mengizinkan dan mengakui bahwa hatinya memang terluka, memang sedih, dan mengizinkan dirinya untuk berduka. Berduka ini tanda kutip mengizinkan dirinya untuk sedih. Dan kesedihan di dalam kedukaan ini karena dikhianati oleh pasangan, ini sebenarnya kesedihannya sama seperti ketika pasangan meninggal loh. Dan benar-benar demikian sedih. Dan ini perlu dilewati tahapan ini, nggak bisa diloncat. Karena saat kita berduka, mengizinkan kita sedih, ini adalah cara menghadapi keterlukaan. Cara menghadapi luka dengan memproses fakta bahwa orang yang dikasihinya telah selingkuh, kemudian bahwa orang yang dicintainya pernah mencintai orang lain dan memang benar-benar ini menyakitkan. Jadi, dalam proses berduka ini kita benar-benar menangis. Kalau memang perlu menangis, kita menangisi kehilangan. Kenapa? Pada saat kita menangis karena kehilangan, ini sebenarnya menolong kita untuk sadar akan kehilangan, kemudian untuk menerima luka, mengakui, kemudian juga untuk berani berduka ini juga perlu kerelaan hati, karena ini perlu mengizinkan merasakan perasaan yang semakin mendalam. Kesedihan dibutuhkan untuk justru melepaskan luka, membiarkan pergi luka tersebut. Setelah memproses luka dan membiarkan pergi, maka akan menolong kita untuk menerima kenyataan, lalu kita bisa move on. Kita bisa melakukan penyesuaian hidup yang baru. Jadi yang lama sudah pergi, luka yang lama sudah pergi, dan mulai bisa berpikir jernih untuk menentukan apa yang akan dilanjutkan berikutnya. Ini penting banget, Pak Alex. Kenapa penting? Apabila proses ini dihindari dan terlalu cepat memaafkan, belum tentu luka itu sudah sembuh. Biasanya luka itu akan terkubur dan satu hari bisa muncul kembali. Karena kemarahan atau kesedihan yang disangkal atau cepat-cepat melakukan pengalihan, yang penting saya lupa, ini sebenarnya bersifat sementara dan membuat kemarahan, kesedihan itu jadi terkubur di hati kita, bisa menyebabkan hati menjadi keras dan juga akan menyebabkan depresi. Sehingga kesedihan jangan disangkal dan kita jangan menarik diri dari luka. Untuk menyembuhkan perlu memprosesnya. Dan satu hal lagi, dengan kita menangis, mengeluarkan air mata, sebenarnya air mata itu diberikan oleh Tuhan untuk mengeluarkan dan membuang emosi-emosi negatif, seperti kemarahan, kesedihan, ketakutan. Dan pada saat kita mengizinkan diri kita menangis, otak melepaskan sebuah hormon endorfin yang berfungsi membersihkan stres negatif, rasa takut, rasa marah, dan akan menolong kita, menggiring kita menuju kepada apa ya istilahnya, move on lah, untuk maju. Jadi prinsipnya adalah bahwa perasaan itu tidak boleh ditekan. Betul atau sekali. Istilah lainnya diberangus gitu ya, tidak diizinkan keluar begitu ya.
Ya, diberangus ya, diberangus, tidak diizinkan diproses ya. Jadi Ya, ditekan, dipendam, dialihkan, disangkali, dianggap atau diabaikan, dianggap tidak ada. bahkan termasuk juga dengan menggunakan ayat-ayat seolah-olah kita secepatnya menghapuskan kemarahan, secepatnya menghapuskan kesedihan seperti itu, lalu masuk kepada pengampunan, itu justru tidak akan menghasilkan pengampunan yang utuh. Bisa saya katakan seperti itu, Ibu Ili? Apabila memang kita tidak memproses kesedihan, berarti sebenarnya kemarahan dan kesedihan kita ini tertumpuk di hati kita. Jadi waktu kita mengatakan bahwa kita mengampuni, mungkin dari perkataan kita bilang mengampuni, tapi tanda tanya, apakah kemarahan dan kesedihan itu masih menumpuk? Karena apa-apa yang tidak diproses itu tetap ada di hati kita. Di mulut Seperti sudah itu. mengampuni, tetapi di hati sebenarnya belum gitu ya, karena belum selesai. Tanda tanya Pak Alex, iya. Oke. Betul. Lalu setelah marah, tahapan marah, kemudian tahapan sedih, emosi itu dikeluarkan, lalu tahapan berikutnya apa, Bu Li? Ya, nah ada hal yang penting. Sebenarnya pada saat tahapan berduka, ini kelihatannya, situasinya kelihatannya belum membaik. Ini sebenarnya nggak apa-apa. Dan kelihatannya situasinya menurun karena kok sedih, belum move on, it's okay. Jadi memang sedang memproses. Setelah setelah memproses di tahapan berduka ini, barulah seseorang itu bisa menerima tahapan penerimaan. Jadi kemarahan dan kesedihan mungkin masih ada, tapi sudah berkurang intensitasnya. Kita sudah mulai dapat menerima kenyataan, kemudian kita sudah bisa merencanakan nih, apa yang akan kita lakukan untuk bisa move on. Dan biasanya di situasi seperti ini, itu juga kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukankah kita sering mendengar bahwa di saat kita berada dalam lembah kekelaman, kita mengalami Tuhan seutuhnya. Dan pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita bisa mendapatkan makna baru atas situasi yang dialami. Kemudian justru juga bisa mulai dapat bersyukur. Dan bersyukur itu adalah dari hati yang terdalam. Bukan hanya mengucapkan ucapan syukur lalu mengampuni, tetapi di hati masih menumpuk kemarahan dan kesedihan. Tetapi kemarahan dan kesedihannya sudah diproses. Lalu memaknai dan benar-benar bersyukur atas pemaknaan yang baru. Seperti itu Pak Alex. Oh, jadi perjumpaan dengan Tuhan itu akan menghasilkan kekuatan untuk mengampuni waktu emosi itu sudah diproses ya, sudah dikeluarkan gitu ya. Jujur di hadapan Tuhan ya. Betul, betul. Pada saat memproses emosi juga kita jujur mengakui apa perasaan kita. Kalau memang kita marah, sakit hati, benci, jujurlah. Jujur kepada siapa? Jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada Tuhan. Pada saat kita mengakui perasaan kita, disitulah emosi negatif kita terproses. Baik. Setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendapatkan kuasa, lalu apa ya tahapan berikutnya apa, Bu Ili? Oke, setelah menerima ya Pak Alex ya, bisa menerima kenyataan, kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendapatkan makna baru, pasti akan memperoleh kekuatan yang baru dan menjadi pribadi yang berbeda. Walaupun pernah terluka, tetapi sudah siap untuk move on, untuk maju. Dan setelah ini barulah memasuki tahapan pengampunan atau memaafkan. Jadi memaafkan atau mengampuni yang sesungguhnya adalah setelah melewati proses-proses tersebut, yaitu mungkin pertama marah, lalu mengizinkan memproses emosi dengan sedih, berduka, supaya melepaskan perasaan-perasaan negatif, melepaskan keterlukaan kita. Baru setelah itu kita memutuskan untuk mengampuni. Dan ini adalah pengampunan yang seutuhnya. Karena saat kita mengampuni, hati kita sudah tidak menyimpan luka. Baik, bisa saya bisa menangkap dengan jelas Bu Ili. Ya, jadi poin yang penting adalah jangan terlalu cepat berkata sudah mengampuni ya.
tanpa Betul. tahapan-tahapan yang seharusnya dijalani ya. Marah, sedih, lalu datang kepada Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memaknai dengan arti yang baru, dan baru saat itu mengampuni. Seperti itu ya Bu Ili ya. Betul sekali, betul. Dan dalam pengampunan juga sebenarnya ada siklus pengampunan. Dan pengampunan itu adalah sebuah proses. Misalnya, setelah melepaskan pengampunan, kita mengucapkan nih, saya mengampuni karena dia telah mengkhianati saya dan saya memilih untuk mengampuni dia. Kemudian beberapa hari kemudian atau mungkin seminggu yang akan datang pada saat teringat kembali kejadian itu, bisa nggak hati kita merasa muncul kemarahan atau muncul kesedihan lagi? Bisa banget. Nah, pada saat muncul kemarahan atau kesedihan, proseslah emosi itu lagi. Jadi akui, saya masih marah, saya masih sedih kalau teringat kejadian tersebut. Tetapi saya melepaskan pengampunan. Kemudian nanti ada kejadian yang mungkin mengingatkan pengalaman itu lagi. Lalu ada perasaan sedih atau marah lagi. Itu sebenarnya adalah hal yang wajar di dalam proses pengampunan. Pada saat itu terjadi, akui lagi. Jujur terhadap perasaan kita sendiri, saya masih sedih dan marah karena mengingat kejadian tersebut. Tetapi saya mau melepaskan pengampunan. Dan proses ini terus berulang-ulang. Dan ada yang seminggu, ada sebulan, ada yang butuh waktu setahun, nggak apa-apa, karena kita berproses. Sampai kapankah kita mengampuni seutuhnya? Pada saat kita mengingat kejadian tersebut, hati kita sudah tidak marah lagi, dikuasai dengan kemarahan dan kesedihan, tapi benar-benar kita bisa memaknainya. Mungkin itu indikatornya. Baik. Jadi pengampunan itu bukan proses yang instan, tapi memang butuh waktu. Jadi sekalipun sudah membuat keputusan untuk mengampuni bukan berarti selesai. Ya, bahkan betul. Kadang-kadang bisa jatuh lagi, tapi bangkit kembali, membuat keputusan kembali. Betul, betul. Oleh sebab itu yang perlu diperhatikan adalah justru jangan terlalu cepat mengampuni, karena kelihatannya cepat mengampuni, tampaknya terlihat baik-baik di luar, tetapi sesungguhnya bisa jadi di hati belum mengampuni sepenuhnya, dan luka tersebut tidak terproses dan terpendam, dan ini mempengaruhi perilaku di kemudian hari dan mempengaruhi relasi di kemudian hari. Baik, baik. Bu Ili, pertanyaan kedua adalah, kalau seseorang itu sudah mengampuni dan kemudian mungkin dia jatuh lagi mengampuni sampai satu titik beban luka itu sudah tidak lagi membebani dia, apakah dengan demikian dia secara otomatis akan terbebaskan dari trauma? Atau nanti suatu waktu dia muncul kecurigaan, teringat kembali akan peristiwa itu, apakah dia pasti bebas? Atau mungkin dia masih tetap bisa mengalami trauma? Oke, mengampuni ini berbeda dengan melupakan. Apabila sudah mengampuni, tentunya masih bisa mengingat kejadian tersebut. Dan bisa tetap ada kekhawatiran. Kekhawatiran akan apa? Kekhawatiran akan kejadian itu apakah terulang kembali. Dan memang kan nggak ada jaminan bahwa kejadian itu tidak akan terulang lagi. Tetapi Pak Alex, di satu sisi, kalau khawatir itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa memang mengasihi pasangan dan nggak ingin kehilangan lagi. Tapi yang membedakan adalah saat teringat, lalu muncul perasaan sedih dan khawatir, apakah dikuasai oleh perasaan sedih dan khawatir tersebut atau memproses perasaan tersebut? Itu akan berbeda. Karena kalau dikuasai oleh perasaan sedih dan khawatir saat teringat kembali, itu akan berdampak yang nggak baik untuk relasi dan untuk dirinya sendiri. Jadi pada saat ingatan itu muncul dan perasaan negatif itu muncul lagi, marilah diproses lagi. Bagaimana caranya? Bisa bercerita kepada pasangan, kemudian bercerita kepada mungkin teman yang bisa dipercaya. Setelah menceritakan tentang perasaannya, bisa juga menceritakan tentang imajinasi apa sih yang mengganggu
ketakutan apa yang mengganggu. Setelah memproses, itu diharapkan perasaan dan imajinasi itu tidak mempengaruhi perilaku atau perkataannya yang bisa berdampak negatif. Kenapa? Setiap luka menimbulkan bekas luka. Bekas itu tidak hilang, tapi yang berbeda. Bekas lukanya tidak menguasai lagi secara penuh. Kalau masih dikuasai oleh bekas luka tersebut, itu contohnya adalah terus-menerus memori itu dipenuhi dengan kejadian-kejadian tersebut, dan kalau ada trigger atau pemicu, misalnya ada suara atau perkataan tertentu, teringat lagi. Lalu waktu teringat, pikiran dan perasaan negatif itu menguasai, kemudian mulai bereaksi, nggak tenang, nggak bisa rileks, mungkin bereaksi terhadap perkataan, mulai marah-marah lagi, menuduh lagi, kemudian juga jadi overprotective, over anger, curiga berlebihan, tidak bisa mengelola diri. Nah, ini contoh di mana bekas luka atau bekas trauma itu masih menguasai. Tidak cuma ingatannya saja, tapi masih menguasai. Kalau ingatan tentunya nggak bisa lupa sih. Baik, berarti hampir sama seperti yang pertama, bahwa pada saat ada kecurigaan, rasa khawatir, ada muncul trauma-trauma seperti itu, yang harus dilakukan justru diungkapkan ya, bukan ditekan ya. Betul, betul. Diungkapkan kepada pasangan dengan cara baik-baik, bicara baik-baik, atau kepada safe person, atau bahkan mungkin kepada konselor, atau kepada orang-orang yang dipercaya, yang memang harus diungkapkan seperti itu ya. Itu hal yang normal ya. Betul. Oke. Puji Tuhan. Nah, Bu Ili, pertanyaan terakhir. Waktu trauma itu muncul, ya, apa yang sebaiknya dilakukan supaya semakin lama trauma ini bisa semakin hilang? Iya, apabila trauma itu muncul lagi, prinsip yang sama yang perlu kita lakukan. Karena prinsip tersebut adalah sebenarnya skill untuk mengelola dan memproses luka. Sehingga apabila muncul, yang pertama adalah perasaan, emosi negatif, kembali lagi diproses, mengakui kepada diri sendiri dan kepada Tuhan, bisa menceritakan kepada safe person, atau menulis jurnal. Itu adalah suatu bentuk terapi yang powerful banget loh. Menulis jurnal, menceritakan perasaan dalam bentuk tulisan, kemudian membuat list kemarahan, apa saja membuat saya marah, apa saja membuat saya takut, takut ditinggalkankah, takut kehilangan masa depankah, takut terluka lagi, dibuat list. Kemudian yang penting adalah kita punya komunitas, jangan pernah sendirian. Karena komunitas itu akan menolong kita untuk kita menjadi kuat dan tetap positif. Lalu kalau masih teringat luka, atau kita masih merasa sakit, kembali lagi lakukan proses pengampunan. Akui, Tuhan, saya kok masih sedih dan masih marah, tapi saya mau melepaskan pengampunan. Kemudian yang berikutnya adalah belajar memaknai dari sisi yang berbeda. Karena bisa jadi melalui pengalaman tersebut ternyata ada pertumbuhan di dalam diri saya pribadi sebagai seorang istri, kemudian apa yang perlu saya tingkatkan, kemudian melalui pengalaman tersebut saya menjadi pribadi yang lebih kuat. Melalui pengalaman tersebut, ternyata kita jadi lebih terbuka satu dengan yang lain. Melalui pengalaman tersebut, ternyata juga pasangan ada perubahan. Nah, ini adalah bagian dari memaknai, melihat dari sisi yang berbeda. Lalu, kalau ada pemikiran-pemikiran negatif, misalnya kan curiga itu bisa muncul ya, hati-hati, jangan-jangan dia selingkuh lagi, atau ada pikiran-pikiran, hati-hati loh nanti kamu ditinggalkan. Nah, lakukan dengan memproses pola pikiran negatif itu. Misalnya yang membantu itu adalah berbicara kepada diri kita sendiri. Bukankah di firman Tuhan seperti Daud juga mengatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Itu penting banget. Jadi mengingatkan diri kita sendiri. Misalnya, ini adalah bekas trauma, tapi kita sudah dipulihkan, relasi kita sudah dipulihkan. Oke, saya tidak mau memproses pemikiran negatif. Saya memilih untuk move on. Lalu juga bisa diucapkan, saya percaya Tuhan menjaga keluarga kami. Saya juga percaya bahwa kami akan menjadi semakin lebih baik. Nah, ini artinya kalau pikiran negatif itu muncul, kita proses pikiran tersebut.
Lalu yang berikutnya, yang penting adalah kita memahami pemicu-pemicu yang bisa mengingatkan kita kembali kepada kejadian tersebut, atau hal-hal apa saja sih yang membuat emosi kita tuh jadi terganggu. Kalau pemicu tersebut memang belum bisa diatasi, kita hindari. Jadi misalnya kalau ke tempat tertentu kita jadi ingat dan kepengen marah lagi, ya sudah hindari tempat-tempat tertentu. Kemudian juga kalau pembicaraan dengan pasangan, ada hal-hal yang dibicarakan lalu mengingatkan kejadian tersebut, hindari pembicaraan tersebut. Jadi kita tahu apa yang memicu kita. Dan sasaran dari pemulihan trauma mungkin belum bisa sampai kehidupan normal seperti tidak ada kejadian tersebut. Tetapi pemulihan itu adalah untuk menolong kita mengurangi kekhawatiran yang berlebihan, kemudian juga bisa memproses emosi dan mengurangi seringnya muncul gejala-gejala trauma. Dan ini tentunya proses dan butuh waktu ya Pak Alex ya. Ya, jadi istilahnya new normal ya. Jangan mengharapkan kembali seperti sebelum peristiwa dulu gitu ya. Ya, new normalnya itu bukan hal yang tidak mungkin loh kalau hubungan menjadi semakin lebih baik karena ada pertumbuhan dalam relasi. Ya, ya. Setelah ditempa oleh badai ya, menjadi lebih. Betul sekali. Bu Ili, terima kasih banyak untuk penjelasannya yang saya yakin sangat mencerahkan ya. Karena dari pengalaman saya banyak kita khususnya yang di gereja terlalu cepat kepada pengampunan ya, sehingga melewati banyak proses. Dan saya kira hari ini kita sudah dibukakan begitu jelas bahwa ada tahapan-tahapan yang kita perlu lewati dengan tekun, dengan sabar untuk sampai kepada pengampunan, bahkan terlepas daripada trauma-trauma secara utuh dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, bahkan keluarga yang lebih berbahagia. Terima kasih banyak Bu Ili atas kesediaannya berbagi, dan saya berdoa Tuhan terus pakai lebih luar biasa lagi. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Alex, terima kasih juga untuk GBI dan Mogot untuk kepercayaannya, dan saya juga berdoa supaya apa yang kita sama-sama pelajari hari ini benar-benar bisa menolong dan menguatkan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, kita sudah mengikuti perbincangan dengan Ibu Iliana Widodo dan juga sebelumnya dengan Roswati Tantono. Dan saya mau simpulkan perbincangan kita hari ini, saudaraku. Jadi kalau kita mengalami marah, sakit hati karena dikhianati atau karena luka-luka lainnya, penting sekali untuk kita tahu jangan terlalu cepat untuk berkata saya mengampuni. Prosesnya harus kita lalui dengan benar. Jangan melompati proses. Waktu kita melompati proses, seringkali yang terjadi pengampunan itu hanya di mulut tetapi di hati sebenarnya belum terjadi. Perhatikan baik-baik apa yang sudah disampaikan baik oleh Roswati maupun juga Ibu Iliana Widodo. Jadi prosesnya ini kita ikuti. Izinkan perasaan marah. Karena itu adalah satu hal yang wajar. Yang memang Tuhan ciptakan ada di dalam kehidupan manusia. Izinkan perasaan sedih. Kemarahan, kesedihan itu hal yang wajar dan izinkan itu keluar.
dan keluarkan dengan cara yang sehat. Bagaimana saudara bisa mengungkapkannya kepada orang yang saudara percayai. Saudara bisa mengungkapkannya kepada mentor saudara. Saudara bisa mengungkapkannya kepada komunitas rohani saudara. Saudara bisa mengungkapkannya kepada konselor saudara. Dan juga yang sangat penting untuk saudara lakukan, saudara ungkapkan kemarahan, saudara ungkapkan kesedihan saudara kepada Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Roswati saat dia marah, dia sedih, dia datang dengan jujur kepada Tuhan. Dan dia akui semuanya, setiap pagi dia lakukan itu. Dia ungkapkan semua kemarahannya, dia ungkapkan semua kesedihannya kepada Tuhan. Dan dia bersikap seperti seorang anak datang kepada bapaknya yang sempurna. Hari demi hari, kadang tidak bisa terlalu cepat saudaraku. Dalam kasus Roswati berkisar sekitar 1-2 bulan setiap hari terus dia ungkapkan kemarahan dan kesedihannya kepada Tuhan. Lalu kalau kita terus datang dan mengungkapkan kepada Tuhan, maka satu waktu Tuhan akan jamah dan akan memberikan kelegaan. Seperti juga yang dialami oleh Roswati. Kita mulai mendapatkan pencerahan dari Tuhan yang memungkinkan kita mulai mampu memaknai dengan lebih baik peristiwa yang terjadi. Dan pada akhirnya Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk mengampuni. Kalau saudara ada di dalam tahapan ini, buatlah keputusan untuk saudara mengampuni. Karena pada akhirnya pengampunan itu adalah sebuah keputusan yang kita buat. Tapi ingat, jangan terlalu cepat berkata saya mengampuni. Dan setelah saudara mengampuni, juga ingat adalah hal yang wajar kalau kemudian satu waktu trauma itu muncul kembali. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut. Kalau trauma itu muncul, itu hal yang wajar. Lalui kembali proses itu. Ungkapkan perasaan saudara, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kesedihan, ungkapkan. Ungkapkan dengan bebas kepada manusia, kepada orang-orang yang saudara percayai, dan juga kepada Tuhan. Maka Tuhan kembali juga akan memulihkan sehingga kita bisa pulih daripada trauma-trauma yang masih ada dalam hidup kita. Saudara, saya mau ajak kita semua berdoa. Kalau saat ini saudara sedang marah, sedang sakit hati, sedang kecewa karena saudara dihianati atau saudara diperlakukan buruk oleh seseorang, saya mau berdoa buat saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini biarlah Engkau berbicara lebih jauh lagi kepada setiap kami. Dan Engkau menuntun setiap kami untuk sungguh-sungguh menapaki proses pengampunan. Juga menapaki akan proses pemulihan dari trauma yang ada dalam hidup setiap kami. Tuhan, jamah kami saat ini. Tuhan, menjamah kami saat ini. Kau Bapa yang setia, nyatakan dirimu saat ini. Kau Bapa yang mengerti, yang memahami setiap kami. Kau jamah kami saat ini. Kau pulihkan kami saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, ini waktunya kita memberikan persembahan kita. Saudara bisa menggunakan gadget saudara untuk melakukan transfer dari persembahan-persembahan yang ada. Mari kita siapkan persembahan kita dan juga siapkan hati kita untuk memberi dengan cinta dan kerelaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan sungguh-sungguh dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan terus Kau perbesar kapasitas hati setiap kami untuk bisa dipakai menjadi berkat buat semakin banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.